Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di Lutfi Ayu Channel. Di video ini aku ingin cerita, dan aku rasa topik ini sebetulnya udah benar-benar cukup populer ya, dan tidak asing di kehidupan kita, yaitu tentang Agnes Story. Di sini aku tidak menyalahkan siapapun atau menyudutkan pihak manapun. Aku di sini cuma ingin cerita pengalaman dan bagaimana aku bisa sembuh dari jerawat aku. Seumur hidup aku ini adalah momen jerawat terparah. Jerawat adalah salah satu hal yang gak pernah kita inginkan. Dan biasanya jerawat tumbuh di area wajah, bagian yang menurut aku itu sangat vital, yang kalau kita ketemu sama orang lain, ngobrol, wajah itu adalah salah satu yang pertama kita jumpai ketika kita bertemu dengan orang lain. Dan jerawat ini biasanya tumbuh sendiri, berdua, bahkan bisa keroyokan. Dan kenapa orang yang berjerawat itu sering dideskripsikan orang yang gak bisa menjaga kebersihan lah, gak pernah olahraga lah, atau mungkin nggak punya modal buat skincarean lah. Pokoknya seolah-olah kalau kita berjerawat itu kita menjadi orang yang paling hina gitu. Ih, kok jerawatan sih? Muka lo kenapa? Terus misalkan, ih, jadi jelek tahu, itu jerawatnya banyak banget, atau dan lain sebagainya. Sekarang sampai saat ini aku masih belum hamil, dan waktu itu ketika aku berjerawat, aku ketemu orang lain, teman-teman aku, saudara gitu, yang biasanya nanyain, udah isi belum? Gimana? Promilnya berhasil gak? Gitu. Ini gara-gara jerawat orang tuh jadi salah fokus gitu loh. Jadi orang tuh jadi, kamu kok jadi jerawatan sih sekarang? Terus, itu kenapa? Gara-gara apa kamu bisa jerawatan? Dan itu bener-bener bikin stres, bikin pusing, dan bikin kita down, jadi insecure, gak percaya diri, gak pengen ketemu sama orang-orang, jadi malas bersosialisasi gitu. Dan hal ini pasti tidak hanya dirasakan sama aku aja, pasti teman-teman di luar sana juga yang berjerawat awalnya pasti seperti itu. Pertama kali aku menggunakan skincare itu pas kuliah semester 3. Itu pun karena aku ikut-ikutan teman kosan aku ya. Dia ngerekomendasiin produk ini, dan ini bukan produk abal-abal. Bukan kayak skincare yang dijual di pasaran gitu loh, yang kuning, banyak mengandung merek kuningnya gitu loh. Dan waktu itu aku menggunakan produk skincare Natasha. Selama aku menggunakan produk Natasha ini, kulit aku tuh bener-bener bagus, cerah, bersih, kenyal, gak ada jerawat sama sekali. Sampai-sampai aku pun ikut merekomendasikan produk ini ke teman aku. Singkat cerita, sekitar kurang lebih 3 tahun aku menggunakan produk ini tanpa ada masalah apapun. Dan setelah itu tibalah waktunya aku mulai berjerawat. Pertama aku berjerawat itu ada di area jidat, dan sampai saat ini area jidat itu memang susah banget hilangnya. Terus udah gitu turun ke sini, ke area sini, dan jerawatnya itu kayak jerawat batu gitu loh, yang susah banget dikeluarin. Terus udah gitu aku bolak-balik konsultasi ke dokter yang ada di klinik Natashanya itu. Berbagai obat dan perawatan sudah aku coba, dari mulai yang diminum sampai krim yang ditujuin langsung ke aknenya, bahkan sampai tindakan perawatan seperti acne peeling, terus laser, terus sinar ultraviolet yang buat acne gitulah, pokoknya yang sinar merah sama sinar biru gitu-gitu. Tapi ternyata itu jerawat malah setiap ada nongkrong di sini. Bahkan lama-lama itu bikin jerawatnya makin parah. Dan setelah itu benar juga teman aku yang punya pengalaman seperti itu bilang ke aku, kalau kamu makin dioperasi jerawatnya justru malah bikin tambah banyak, dan itu ternyata benar. Waktu itu sedih banget dan stres parah, karena beberapa bulan lagi waktu itu aku mau menikah, dan gara-gara terlalu banyak tindakan sehingga membuat jerawat aku makin banyak dan meradang. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti menggunakan krim
sama obat yang dokter kasih waktu itu. Oke, di situ aku putuskan untuk berhenti. Kemudian setelah menikah pun aku masih tidak menggunakan apa-apa karena berharap langsung isi ya waktu itu. Jadi percuma, nanti juga pasti kan kalau kita perawatan gitu ujung-ujungnya kalau hamil kan harus di stop dulu gitu. Jadi aku putuskan untuk berhenti dulu sampai beberapa bulan, ya cukup lama lah. Nah tapi karena tak kunjung hamil juga, karena mungkin belum dikasih rezeki sama Allah, lama-lama kayaknya aku harus pakai skincare lagi deh. Soalnya waktu itu booming-boomingnya istilah glowing. Sementara kan aku gak pakai apa-apa, bekas-bekas jerawat itu susah banget hilang, terus muka aku kusam, gak pede aja kalau keluar itu harus pakai makeup terus. Dan justru dengan menggunakan makeup itu jerawat aku sebenarnya bikin makin parah gitu. Tapi karena kurang pede itu aku harus nutupin si bekas-bekas jerawat itu, ya aku terpaksa menggunakan makeup setiap kali aku keluar. Terus aku memutuskan untuk ke Natasha lagi sekitar 2 bulan, masih tidak ada perubahan. Kalau kulitnya cerah tapi jerawatnya stay gitu, nggak hilang. Justru di situ aku bilang, dokter, aku pengen jerawat aku hilang, nggak apa-apa, nggak glowing juga, nggak putih juga, yang penting jerawatnya aja sembuh gitu. Tapi ternyata di situ tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya di situ aku benar-benar berhenti dari Natasha Skincare ini. Dan di situ aku menyimpulkan, di sini bukan produknya yang salah atau dokternya yang merekomendasikan aku untuk ini itu gitu ya. Tapi di sini benar-benar kulit akunya yang sudah kayaknya dia tuh udah jenuh banget gitu, udah terlalu banyak merkuri kali ya. Hanya dikasih apa-apa juga sama dokternya itu udah kayak nggak nerima gitu. Terus aku netralin dulu lagi si kulit muka aku sebelum aku pindah ke skincare yang lain. Setelah itu aku memutuskan untuk pergi ke klinik skincare lagi dan berharap di situ aku bisa menemukan solusi untuk jerawat aku yang setia ini. Waktu itu aku pilih Finis Baniar. Kenapa aku pilih Finis Baniar? Karena itu deket sama tempat kerja aku. Jadi karena dia deket, aku bisa kapan aja ke situ gitu. Di sana dokternya welcome banget, ramah, baik dan sangat informatif. Dan di situ lagi-lagi aku disarankan untuk dilakukan tindakan medis. Nah setelah pulang dari situ, 2 minggu pertama itu aku benar-benar seneng banget karena kelihatan ada perubahan dan aku ngerasa kayaknya ini aku cocok nih. Dan di situ tapi di minggu ketiganya mungkin nggak tahu karena faktor apa, karena waktu itu momennya pas banget pas aku lagi ada di akhir semester. Pasti di akhir semester itu kita lagi hektik-hektiknya, belum kita harus ngisi rapot, terus administrasi, belum deadline kerjaan yang lain juga. Dan selama 1 minggu itu gak bener tidurnya, begadang, terus bener-bener stres. Pokoknya pola hidup aku gak sehat. Mungkin karena faktor itu juga ya. Aku juga bingung menyimpulkan jerawat itu datang karena faktor apa gitu. Terus waktu itu malam hari tiba-tiba muka aku gatel banget dan besoknya itu merah parah banget. Terus aku masih menggunakan krim itu, dan setelah beberapa hari aku pergi ke dokter yang ada di klinik itu. Terus udahnya aku merasa ada harapan kembali. Waktu itu aku benar-benar stres banget dan sedih. Setiap orang yang ketemu sama aku tuh pasti nanya. Terus mereka merekomendasikan banyak produk. Sampai bingung mesti ngapain karena jerawatnya makin parah. Dan akhirnya di situ aku memutuskan untuk berhenti lagi dan lagi. Setelah itu tidak menunggu lama, seminggu dari situ aku memutuskan untuk pindah skincare lagi. Aku riset dulu, aku lihat review-reviewnya dulu, aku baca-baca dulu, aku tanya-tanya dulu ke orang yang sudah berpengalaman ke skincare tersebut. Dan sebelum memutuskan pindah ke skincare yang lain, di sini aku berjanji kalau ini skincare yang terakhir. Atas rekomendasi dari teman kerja aku ini, akhirnya aku memutuskan pergi ke skincare RH Dermatology. Sebelumnya aku mikir banget karena selain takut mahal, takutnya pas udah mahal-mahal terus nanti nggak cocok lagi gitu kan. Terus akhirnya aku minta solusi ke
suami aku, dan aku kasih pilihan ke dia, yang pada akhirnya suami aku menyarankan aku pergi ke RH. Waktu itu aku ditangani oleh Dr. Hendrawati Soleh. Dr. Hendrawati ini beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin, jadi bukan dokter umum ya. Jadi ya insya Allah akhirnya aku merasa ditangani oleh dokter yang tepat. Karena gini, dokter-dokter yang ada di klinik kecantikan itu tidak semua dokter kulit, banyak dokter umum juga. Coba deh kalian cek sendiri dokter yang menangani kalian itu dokter umum atau dokter kulit. Ini penting karena buat aku berpengaruh besar atas tindakan tepat yang diambil oleh dokter tersebut. Di sana nggak pakai lama, aku cuma datang duduk, ditanya kenapa, lalu dokternya ngasih resep. Tapi alhamdulillah setelah 2 minggu jerawatnya berangsur-angsur membaik, dan seperti inilah keadaan kulit muka aku sekarang. Jerawatnya udah hilang ya, yang asalnya di sini tuh full banget, di area sini juga. Buat nyembuhin jerawat ini tidak instan, prosesnya juga panjang. Aku berobat ke RH ini di bulan Februari, dan baru bisa ngerasa sembuh itu setelah 2 kali ke sana. Itu sebenarnya belum sembuh-sembuh amat ya, karena ya pola hidup aku itu yang masih kurang sehat, masih sering begadang, makan sembarangan gitu, jarang olahraga juga. Jadi masih ada 1, 2, 3. Dan di sini malah lagi beruntus. Apalagi kalau pas mau dapet ya, itu pasti jerawatnya muncul. Pokoknya inti dari Acne Story ini, sekali lagi aku tekankan, aku tidak menyalahkan siapapun dan tidak menyudutkan pihak manapun. Tentunya jerawat ini bisa sembuh tidak hanya mengandalkan krim dari dokter aja. Aku juga dibarengi dengan olahraga, itu minimal seminggu 2 kali. Olahraganya bisa berenang, lari, atau apalah, yang penting terus makan buah, sayur, itu aku banyakin. Terus aku juga rajin maskeran, dan maskernya aku bikin sendiri, semua bahan-bahannya sangat alami. Dan inget ya, setiap kulit manusia itu pasti berbeda-beda. Jadi bukannya aku merekomendasikan produk yang aku pakai dan melarang produk yang bikin jerawat aku makin parah, sama sekali tidak. Di sini aku cuma mau mengingatkan buat teman-teman pejuang akne yang sampai saat ini masih belum menemukan solusinya, kalian harus lebih cermat untuk menentukan skincare dan dokter yang akan menangani kulit kalian. Jangan kayak aku ya, yang gara-gara panik jadi langsung masuk sini masuk sana tanpa riset dan survei terlebih dahulu, yang akhirnya itu bisa menghabiskan banyak biaya, dan sama penyembuhan jerawatnya pun jadi lama. Kalau perawatan kalian dibarengi dengan pola hidup yang sehat dan olahraga yang teratur, masalah jerawatnya itu cepat selesai. Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Juga aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya.